Jadi awalnya 94. Ya. Itu juga nggak sengaja sih teman-teman yang ngirim terus tiba-tiba aku masuk gitu. Enggak, maksudnya kalau gua ngelihatnya memang itu kan ya gitu aja. Ya tanya ngato kan gitu. Ikut sama itu tol. Ya Allah, aku colok pengen dapet ya. Yang lu yakinin itu siapa? Yang lu yakinin apa? 10 kali lebih Ilustrasi supaya ada lebih. Iya lu. 10 kali lebih. Kan tadi udah jelas. Masih di Black. Kopi di Menteng, Jalan Wahid Hasim nomor 35. Betul sekali. Langsung meluncurnya ke sini. Dan telah hadir bersama kita. Hari ini kita kedatangan Ferry Irawan. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Sehat ya, Pak Sehat, Ferry. sehat. Sehat apa kabar? Alhamdulillah Bang Ferry. Sehat-sehat. Ini buat good friends, kalau lihat wajah abang yang ganteng ini pasti udah gak asing di kaca-kaca. Oke, terima kasih atas podcast. Belum. Terima kasih, beliau ngomong. Oh, terima kasih kan? Terima kasih. Oke. Ya, gue juga ngomong kan. Terima kasih udah diundang sini. Oh, pokoknya alhamdulillah. sampai ketemu lagi. Belum. Itunya belum. Belum. Tadi udah mau ketemu lagi. Otaknya bakal tahu otak mana? Kerjasama kita otak. Oke. Otak kasih tahu. Otaknya cobalah kau bangun otak. Tadi kita merimain lagi nih buat good friends nih. Asal kalian tahu aja. Siapa dia? Glenn Crossing, Ferry Irawan, aktor kondang biar tahu kalian. Jadi Ferry ini berangkatnya dari model. Iya. Aneka ya? Aneka. Dulu ada majalah mode. Oh, jadi model. Dia model. Aneka nggak sih? Berarti model ya? Bareng sama Kager ya? Dua dengan saya. Banyak lah ya. Jadi majalah mode tahun 94 94. Emang 9 tahun lahir gua. Tuan Bapak. Itu gue baru mau setahun udah 94. Ya Allah udah jadi model ya. Kecil. Iya. Jadi model dari kecil berarti. 94 gue lahir mau setahun jadi model. Gitu. Jadi Awalnya 94. ya. Itu juga nggak sengaja sih teman-teman yang ngirim terus tiba-tiba aku masuk gitu. Daftar. Nggak ngerasa diri. Oh, Tidak oke, kayak belum kayak gini. Hah? Yang kaget-kaget gini belum. Belum. Didaftarin. Darin. Terus tiba-tiba gue masuk. Harus ya. Iya. Masuk. Coba gimana? Jadi daftarin. Ya. Ya Allah, Pasti juga ternyata. Bahaya nih. Gimana mondeknya? Bahaya nih kayaknya. Gimana? Ini kopi siapa sih? Iya. Kalau beda kayaknya dunia. Jadi guys, entertain kan ini lepas ya. semua teman baik. Jadi gue susah. Bung apa ya kalau nggak jadi lansi? Iya, Iya. jadi gue udah nahan masuk. Bisa lah. Lepasin aja. Bisa. Sebenarnya kita udah lama, cuman kan dari terlalu sibuk. Iya. Jadi kayak gitu. Ngomong-ngomong aja. Sebenarnya bukan gue yang sibuk. Gue janjian sama diri udah lama. Oh, ini berarti. Apanya berarti? Gitu. Kita udah siap. Gue telepon kan. Bro, kapan bro? Ntar deh gue masih sibuk. Iya. Oh. Ya udah gitu. Itu ada berapa? Iya, terus gue WhatsApp kan. Bro apa kabar? Baik. Jawabnya cuma gitu doang. Gue lagi Separuhnya touring. doang. Gue lagi touring. Oh iya. Gue bisa ketemu nggak? Ntar gue cek schedule. Oke. Masya Allah. Tapi emang Ngomong begitu kantor sih. juga lo ya. Kompor ledung. Nah, selain itu di model Ferry ngegelut apa lagi bisnisnya? Gue biasa gelut dulu sama anak-anak STM. Bukan gelut, bukan lebangan. Banget sih. Nah, kata lu dulu pernah ngomong bareng di mana? Iya, dulu 95 ya? Kenal sama Ferry di 95, waktu itu di Gudang Peluru. Peluru. Bareng Model juga? tempat kita model dong. Kita
base camp kita di sana ya, Pak? Iya, base camp kita di sana. Tempatan Teh Emil ya. Tempatnya Emilia Pas enak, Provinsia. Ngumpul di Iya. sana malam minggu. Full colors ya. Ya, malam minggu. Terus, Tapi kenapa lu nggak ikutan full colors lu? karena gue waktu itu gue ikutnya kulkas. Oh iya ya. Berarti ini ya. Ada hantu nggak? Padahal sempat ngajuin juga ke Johan Yahya kan? Iya. Itu. Dulu belum ada Indonesian Idol belum. Belum ada. Jadi gue sering mode. ngeliat, padahal pada itu pada saat itu gue lagi bagus-bagus. Karena kan gue tiap hari nggak ada di kamar mandi. Bagus orang gue Gemanya bagus ya, gemanya bagus. Yang denger sendiri ya. Gimana? Gimana? Tapi Johani nggak tertarik waktu itu. Ya, karena akhirnya gue yang ditarik-tarik. Boleh tertarik. Dan lu lanjut main film ya, Bro? Akhirnya dari situ, Film banyak banget banyak film lo. Main film. ke sinetron dulu. Oh, sinetron. Iya, iya. Sinetron dulu. Itu lumayan panjang tuh ya. Alhamdulillah waktu itu dikontrak salah satu PH kan dulu zaman gue nih ingat ya? Multivision. Ada 2 PH kan. Oke. Star. Tahu? Ya Star L yang Yang Multivision sama di Multivision. Senayan. Ya, Iya kan? akhirnya kontrak eksklusif lah. Dengan berbagai macam judul. Berbagai macam judul, karakter, lawan main, sampai akhirnya gue syuting 1 frame sama bapak ibu. Ya. Disitulah. Disitulah akhirnya. Jadi, Ya, jadi. Jadi ketemu maksudnya. Jadi, ya benar. Lama. 97 lah ya. Jadi gara-gara film apa kalian jadian? Nah, film apa sama Bang Giri? laga kan? sama Gue awalnya. Rima juga. Oh iya, Om Fer. Dia kalau udah mau fight tuh begini kan? Iya. Jangan bener. Itu ya. Mukulnya gini dong. Kalau gimana aja? Kamu ya? Gimana sih, Pak? Ya, pokoknya yang gua berkesan tuh emang setia sama Abang Geri ini kita sama Mas Beri ya, Iya. ya. Jadi Oh bener lu ya? iya, kebetulan itu baret hitam itu pas Lu sekarang aktif kan? pecah silat. Oh, bisa silat. Silat. Jelas. Sempat Baby ikut Momo. junior. Ini sama ini juga jago silat. pakai DJ Fer. Pakai DJ. Kita silat lidah. Aduh. Ya. tes ya. Mendingan pakai ini suaranya tipis ya. 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 Oke. Oke. Berarti gua kalau pakai ini lebih kedengeran kan? Ya begini. Kita sebenarnya lebih butuh suara lu daripada yang lain. Kan udah disirim. Oke, udah. Oh, ini. Nah, kan pas gua setia sama Geri, Ulang. jadi gua setia sama Geri. Aktor kondang. Gua setia sama Geri kan. Tiba-tiba ya Bisung. Antaranya. Jangannya beneran. Jadi ngerti ya, beneran. Dikira ini nggak bisa. Itu penjelasannya dari Iya. gimana tadi? Beneran? gue setia sama Geri itu berkesan banget karena pada saat itu kan Iya. jadi pada saat itu gue pas kena sakit dan kebetulan Geri udah ngeliat tuh lo kenapa sih Iya, tapi Kecapean syuting. namanya Oke, Mas. makasih banyak Jun ya ya gue baik ya gue bebeng Dah marah. makasih ya jadi pada saat itu Geri udah ngeliat lo kenapa Gua bilang, ya cuma karena kita gue harus bersikap profesional udah sign kontrak juga dan ini ya maksain Boleh tau nggak lu sakitnya? Pasti tipes Nah, ya? pada saat itu gue pikir dulu vertigo. Oh. Pada saat itu Bahaya tuh. Weh. vertigo. Oh. Gimana vertigonya? Vertigo. Gimana? Pada saat itu gue pikir disuntik lah. Terus ternyata kok makin memburuk akhirnya ternyata yang diserang itu sinus. Lu suruh istirahat akhirnya. Yang diserang motorik otak kecil. Jadi yang diserang itu motorik otak kecil adalah balansi penggerak seluruh tubuh dan tempatnya memori. Jadi pada saat itu sempat 2 tahun itu lagi banyak-banyaknya kontrak, lu harus
break karena udah nggak bisa lagi secara fisik untuk melakukan kerja sekarang ya. Itu gimana? Lo diminta sama PH-nya untuk cari pengganti lo atau tetap itu Pada saat itu dimaklumin sama PH? udah nggak mikir karena kan udah nggak sanggup. Yang kita sama Sherly syuting itu sebelum Barat Hitam atau itu sebelum ya? itu sebelum enggak Nah, Mas Sherly kok atau Mas Sherly itu after Setelah- recovery. Oh iya, iya. Nah, setelah itu akhirnya ya berobat ke sana sini dan waktu itu sempat divonis umur gue 34 bulan. Oh iya, gue dengar dari berita itu tuh. Karena memang sakitnya itu ternyata memang Gue nangis sendiri. Karena kan gue kenal. memang jadi sakit yang cukup langka Ya, ya. sampai akhirnya dokter juga hands up. Katakan. Iya, hands up. Dia nggak mau operasi sensor. Dia nggak mau operasi sensor. Waktu itu masih ada almarhum Tante Rima Melati. Oh. Mau ngajak gue berobat Oh, ke iya. Iya, iya. Belanda. Iya. Oke, Tapi resikonya pada saat itu 50-50. Kalau operasinya gagal, bisa cacat seumur hidup atau lewat. Wow. Nggak ada yang enak pilihannya. Nggak ada yang enak. Cacat Jadi seumur hidup atau lewat? decide, ya udahlah, nggak usah. usah. Nah pada saat itu, begitulah makanya proses kehidupan itu Ya, ya. belajar dari situ. Ternyata apa yang kita miliki, kalau Allah mengambil itu semudah membalikan tangan. Jadi Ini menarik nih. Semudah membalikan telapak Ini tangan. menarik. Akhirnya lu nggak berangkat. ini gue belum pernah buka di podcast manapun ya atau di mana. Ini Teman di sini. Jadi good friend tuh yang dapat berita Jadi ini. ini eksklusif nih. Jadi, kesalahan terbesar dalam hidup gue adalah pada orang tua. Jadi Iya. pertama, ini bukan pengakuan dosa, tapi ini perjalanan bahwa yang bisa lu share ya. yang bisa gue share adalah pada saat itu almarhum bokap ini nggak tahu, kamu kan bukan seperti saya yang kalau pegawai negeri kan ada pensiunan, Iya, iya, iya. kan pada saat itu umur 17 gue udah bisa beli mobil di sini karena ada salah satu waktu itu tuh nah Di situ masalahnya. jadi karena si produk sampo ini mengontrak gue selama 4 tahun, terus dari situ kan banyak tuh order. Ketumbinya banyak. Mungkin usia Lupa. masih 17, masih 18 pegang Oh uang iya, banyak. hype-nya. Dokter nasihatin kayak gitu. Terus gue bilang kayak gini, udah tenang aja Pak. Kalau gue itu bukan gue cari kerjaan dari gue. Oh, oke. Karena si arogannya nih, si Ferry pada saat anak ABG gitu. Iya, 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 iya. Nggak lama setelah itu kok, gue tiba-tiba jatuh sakit. Iya. Jadi, Bener kerjaan sih memang nyari ya kan. memang, tapi kan Secara kesombongan itu fisik ada. betul. Iya, iya, iya. Bagi ke orang tua. Betul. Jadi, Pegang paling pegang punya. itu jadi ibaratnya, itulah salah satunya ya. Terus, setelah itu akhirnya, ya, Ini nggak pernah lu ceritain ya nggak pernah, di nggak pernah. sinetron manapun nggak ada. Nggak ada. Nggak pernah. Jadi Iya, inspirasi buat good friend. semua. Ambil hikmah baiknya. Apa Jadi namanya itu? sekedar sharing gitu. Iya, Bahwa iya. apapun itu ya kita pertama ya harus kedua orang tua lah. Iya, iya. Itu memang Kan? Orang tua sama ini kayaknya. ngajarin itu kan. Kan? Ngerti ya? Nggak maksudnya kalau gua ngelihatnya memang itu kan ya gitu aja. Ya tanya Harto kan gitu ya. Jangan tanya saya. Umur 17 tahun, Ya. duit ratusan, oh aduh, duit ratusan Beli juta, tiket tunjuk. Iya. gitu ya. Beli tiga tunjuk. Oh beli enggak, gue tuh ada apa? Minim Ada itu apa tuh yang kita Atau tahu ada aja. Ya pada saat itu Ferry mau apa aja bisa di achieve sama Secara Ferry. finansial ya. Iya. Cuma secara mungkin secara mental. enggak iman. Oh. Kan namanya Oh. masih Mudah belia Ya. gitu. Dulu kan wah ganteng Ferry mau ini juga Ngomong apa kok nggak Oh. Iya. banyak juga di antri dulu Ferry. Iya, di antri ya. Sama PH maksudnya. Sama beberapa judul sinetron. arti kali gue. Iya. Kayak abis itu Lu masih ingat nggak, Om? Nah, dari itu akhirnya udah berobat kemana-mana nih. Pokoknya singkat cerita
Itu yang tadi gue bilang. Kalau Allah mau mengambil sesuatu dari kita itu semudah Seperti memberikan telapak tangan. akhirnya di situ gue lihat bahwa sampai akhirnya almarhum bokap ini mengajukan pensiun dini Oke. demi anaknya. Oh my god. Itu ngurus lo. Ya untuk ngurus gue. Lihatlah pengorbanan sampai akhirnya sudah hands up semua nih, medis lah, terus alternatif udah kemana-mana. Satu Lu waktu itu mana? Yang lewat dari Bogor atau mana? yang alternatifnya yang jalan ini pasti sini jalan, ada jalan kecil kan. Ah. Nah, aku belok situ lu pas Dapat jalan tuh? dapat jalan. Lewat rawa. Banyak tikus ini. Kan gue lewat jalan tikus. Banyak banget itu. Gua kira jalan tikus. Setelah semua hands up, Hands up akhirnya hadirlah bokap. Blok. ada salah satu Titik balik nih. pengobatan alternatif ini telepon ngajakin gue umroh. Masya Allah. Karena waktu itu sempat Posisi lu udah sehat belum? belum, masih dalam keadaan sakit parah, terus diwawancara lah sama wartawan. Seandainya nanti sembuh itu gue mau dalam keadaan sakit. Adain. Saya cuma pengen bisa menginjak tanah suci. Akhirnya pada saat itu ternyata ada yang ngajak, gue bilang dari mana, gue udah gak punya apa-apa pada saat itu kan. Gue bilang kamu gak usah pikirin apa-apa, saya lihat kamu punya nazar ini, saya pengen ngajak kamu ke sana. Jadi berangkatlah gue tuh, dalam pada sakit, terus sampai Mekah pertama kali, nangislah lihat Ka'bah. Terus ikut sama Apa sih itu Tor? Ya Allah, aku colok. Repot ya. Terus akhirnya ya pokoknya sebagai manusia nih yang lemah, yang hina, yang banyak salah. Duduk bersimpuh gue. Di depannya tuh. Sabar. Ya pokoknya mengakuilah segala kesalahan. Setelah dari Mekah itu pindah ke kota Madinah. Ya. Itu pada saat bulan Ramadan. Ya. Setelah sholat tarawih, kan di lorong masjid Nabi Madinah itu banyak. Siap. Pamit dulu ya. Hands up, hands up kita, hands up. Saya selalu ya Pak. Saya selalu Sampai ketemu lagi Pak. Siap. Besok ya Pak. Udah bisa tuh. Udah bangun. Di Madinah. Mau habis tarawih itu mau ngambil air zam-zam. Keadaan ini udah nggak berfungsi sebenarnya. Oh iya? Oh, mati Ya. rasa gitu atau Enggak, rasa sekarang terakhir. udah nggak berfungsi karena Stroke waktu itu maksudnya? udah keadaan udah pecah. Stroke. Bukan stroke. Itu makanya dibilang langka. Jadi bisa pakai tangan ini. Ini juga terbatas lah. Jadi kalau pakai ini tisunya diambil. Ini Katanya nggak berfungsi. jadi akhirnya pas kita kan rombongan jadi pada saat ambil air mau minum itu pertama kali dalam hidup menemukan sesuatu hal kebesaran kebahagiaan, bertemu orang setinggi-tingginya, sebesar-besarnya orang dan sebercahaya-cahayanya di Masjid Nabawi itu. Dia datang, gelas ini dipegang ke tangan kanan, sosok tersebut mengucap Allah. Dia baca semuanya dipegang, semuanya tiba-tiba tangannya nggak berfungsi, ngegenggam gelas, terus dia minum. Kita semua kaget. Jadi kayak dipandu sama dia nih. Sosok ini datangnya kelihatan, perginya nggak kelihatan. Dan Itu tiba-tiba aja Pak. iya, dan semua ini kaget, astagfirullahaladzim, orang ini kemana? Oh, semuanya ngelihat tuh ada. Ngelihat. Bukan cuma lu sendiri. Nah, Jadi banyak jadi yang pada saat itu aku melapor tuh karena begitu ini minum udah nggak ada ini, nggak ada, dan itu langsung berdiri, fungsinya semua normal. Orang tuh langsung itu lari, dokter, ya Allah saya bisa ini udah ngambil pulpen, walaupun masih jelek karena udah nggak fungsi kan agak lama. Iya. Polisi masih jelek, Iya. masih nggak ini. tapi udah bisa memegang. Dan semua orang kaget, gue bisa jalan, bisa ini. Ya itu makanya begitu pulang ke Indonesia, cek ke dokter, kamu berobat di mana? Kenapa dok? Semua yang percaya itu udah merapat ya. Om Fer, pada saat lu ketemu sama orang yang lu yakin ini siapa? Yang lu yakinin apa? Malaikat kah atau Allah sosok? alam di sana. Yang penting, Lu sehat. iya. Tapi ya pokoknya
itulah kebesaran Allah. Ya. Ya kita kan juga nggak tahu nih ada amalan apakah yang pernah di Ramal. sehingga terpilih dari Mendapatkan mukjizat di sana. Jadi banyak kejadian akhirnya ya proses terus sampai kemarin juga sempet sih ada. Jadi gini, pada Gimana? tanggal Jadi kocok, keluar aja. Ayo keluar aja. Ayo lagi mas. Dah, udah. Gimana? Dia ke Indo, ketemu dokter. balik ke Indo, ketemu dokter bilang dokter, Ah, "Hai, iya. dok." Dia lagi ya. Oh belum ya? itu Dokternya kaget. Dokternya kaget karena Kaget semua karena normal. semuanya udah normal. Alhamdulillah. Tapi tetap harus dijaga karena apapun itu kan gitu. Kalau gue masih penasaran, Ben. Pada saat lu yang tadi Suara ngilang. Sak nih. kira-kira siapa Ben? Ya, nih sak nih. Ya, gue juga nggak tahu. Oh, Karena dia bilang walau di sholat, tapi itulah yang diyakini kebesaran Iya. Allah. Iya. Kebesaran Allah. Karena Lu nggak berani kalau disentuh sebut. disentuh. Lu nggak berani sebut itu siapa nggak berani. Cuma itu dari bilang, semua juga ngomong setinggi-tingginya orang, sebesar-besarnya orang, sebercahaya-cahayanya Allah. Dan itu dinamakan ini real. Dan itu kalau gue ngeliat sendiri aja bisa ini, tapi itu semua yang ngomong itu semuanya melihat. menyaksikan. Jadi datangnya kelihatan, perginya enggak. Dan pada nangis. Nangis lihat orang. Yes. Gua jadi gini, pernah tahu Parkinson kan? Tahu. Iya, iya, iya. Jadi tubuh gerak di luar kendali otak. Gue dari pasar ke pasar swalaya beli minuman. Itu ditanya bisa jawabnya bisa berapa jam. Karena memori kan. Iya. Memorinya tuh di sana. Jadi lemot lah, tapi luar biasa. Kan itu Parkinson itu sarafnya dirusak kan. Karena ini kan bukan Parkinson, Ya, ini ini cuma 10 ilustrasi. kali, Oh, 10 kali lebih. Ilustrasi supaya ada lebih. Ngerti nggak lo? Halo. 10 kali lebih. Kan tadi udah jelas. Iya, Ben. Gua tahu ya. Ini seperti apa kali nggak ada. Itu cuma contoh. 10 kali supaya Iya. lu ngerti anjingnya. Ngerti nggak? Ngerti gua anjingnya. Lu ngerti nggak? Ngerti lah gua anjingnya. Jadi ya gitulah. Penyakit apa tadi namanya? Akhirnya namanya dystonia. Distonia. Dystonia itu jadi stage 3. Kalau dia naik tuh namanya katatonia. Katatonia itu sampai sekarang memang belum ada obatnya. Jadi hidup segar mati nggak mau. Jadi misalnya ya amit-amit kita semua di sini Asbabnya apa sih, Fer? Ya, kita semua insya Allah di sini. Amin. Jadi katatonia itu bisa kita misalnya nih, gua nih ngobrol tiba-tiba dalam badan begini, itu seumur hidup kita begini terus. Freeze gitu. Freeze, freeze, semuanya udah freeze. Freeze. Tapi kita nggak freeze aja. Jadi kalau itu mesti dibantu, goblok. tangan diginiin. Oh. Jadi nggak freeze. kaku ya? Nggak kaku, tapi dia udah nggak bisa ngapain. Oh, dia nggak mampu menggerakkan tangannya. Semuanya freeze. Nah, besok Sampai besok ya. Baru tulang jenggot. Jadi Harus udah dibantu, Mbak. semua harus dibantu. Jadi udah ketergantungan. dan Katatonia. Nah, Pak Fer, Kalau tadi kata kan Ferry, pertanyaan ke boleh. Kak Bayu, penyebabnya apa? Sejauh ini katanya virus. Oh. Jadi sempet selalu virus. Ya. virus. Dan itu langka ya penyakit Virus. di Iya. di Jadi Indonesia. gue udah coba untuk apply ke insurance juga, asuransi. Bisa? Oh, nggak bisa cover. Iya. Langka ini langka. Iya. Karena story-nya nggak ada, orang nggak berani. Iya. Tapi keren cerita Om Ferry ya. Dasarnya yang pertama, beliau tahu asbabnya, sakitnya. Asbab Kemudian beliau tahu bagaimana proses dia sembuh karena orang tuanya. Pada saat semua hands up, bokap. Jadi iya. Tapi banyak sih sebenarnya kejadian yang gue dapat selama itu. Pada saat kalau nggak salah 2018-2019 gue memutuskan untuk hijrah dalam arti mendalami, Lebih mendekatkan nih. dalam arti. Ibarat gini, Oke. selama ini kan gue udah banyak lah. Rusak. Gitu ya. Ya. Lu Ferry paham kan? Ya, Paham kan? sampai sini paham kan? Anto emosi. Pokoknya pada saat itu tiba-tiba nih, dibilang 2018 baru-baru ini dong. baru. 6 Jadi tahun. 6 tahun yang gue lalu. ngeliat sama ini ya, apa ini?
gitu kan? Kepikiran itu balik sih. Bukan emang. Orang kemarin cari-cari nggak ketemu. Jadi gue bilang, yang gue cari ya apa ini yang gue akan nanti gue bawa nanti gitu kan. Nggak, bukan pada saat lu sembuh kemarin lu ketemunya. Kan ini gue lompat. Berarti lompat. Nggak, pada saat lu sembuh, bukankah itu titik balik lu? Lulus ini. Iya, ternyata ya namanya kita hidup kan Tetap ada lagi. ujian Ya, datang lagi dan kita kan setiap hari pasti kita melakukan kesalahan yang nggak kita sadari. Iya. Ngerti kan? Ngerti, Pak? Kita salah terus loh, Pak. Apalagi itu 10 kali Parkinson ya. Parkinson. Nah, terus kan 2018? Akhirnya memutuskan untuk ya pokoknya mau mendekatkan diri lah. Oke. Bukan berarti kita meninggalkan dunia, kita masih hidup di dunia. Iya. Tapi kita tidak lagi diperbudak sama dunia. Tidak diperbudak oleh dunia. Iya, jadi akhirnya gue putuskan untuk ini. Ternyata pada saat gue decide untuk mendekatkan diri sama Allah itu, ternyata Malah banyak makin sekali banyak. itu yang Balasan dunia. waduh. Itu Dan akhirnya ya setelah Ada cucuknya nih. bisa kata Tonia. terus ada juga sahabat yang ngajak ke kali persalatan. Oke. Ya, di situ gue belajar. Jadi kalau kita memutuskan untuk hijrah, yang pertama kali Allah kasih itu bukan harta, ketenangan hati apapun itu. Keadaan kita mau punya, mau nggak punya, mau sehat, mau sakit, ketenangan hati. Dan Masuklah orang-orang yang berjiwa tenang. Seperti yang ada ini, betul, kita nggak dapat nih, nggak tenang kita. ya kan? Karena kan setiap apa yang kita ya pasti gini, kan ada ya qadarullah wa masyafa'ah. Ya. Berarti setiap kejadian itu sudah terjadi izin dan atas kehendak. Gitu. Iya, betul. Jadi itu oh ya mungkin Seperti ini mayat yang belum jadi nah, mayat. iya. Oke. Sampai sini paham kan? Oh, paham. Nah, Luar pada biasa. saat lu memutuskan mendekatkan diri kepada Allah, terasa enggak? Terasa? Terasa enggak? Bukan nggak ada masalah lagi ya? Enggak. Kita itu enggak ada masalah kalau kita udah Tenang. innalillahi. Iya ya. Kayak gitu. Nah, akhirnya udah setelah itu ya udah. Ternyata banyak sekali ujian yang datang lagi sama gue. Itu ujian atau anugerah sih? Atau ujian memang dalam kehidupan? Ya, yang gue rasa sih ujian ya. Dan tapi ujian itu gimana? Sampai tahun lalu juga gue ada ujian yang sangat berat kan. Yang melibatkan mami, nyokap, sampai perjuangan besar-besar. Gitu. Jadi ya ini sih nggak gibah. Jadi hanya gue mengambil hikmahnya dari semuanya. Bahwa ternyata Allah itu ingin menjadikan kita baik, kadang-kadang di tempat yang tidak baik. Iya. Kita pikir kan, Ya. siapa yang bercita-cita misalnya, masuk ke tempat itu gitu loh. Nggak ada satu orang pun bercita-cita dalam hidupnya. Ya. Cuma begitu kita menerima semua ketetapan Allah, kita ridho, ikhlas bukan di ini ya, tapi di hati. Iya. Allah membalikan semua keadaan itu yang namanya ujian apa menjadi satu keberkahan Iya. dan satu kenikmatan. Tidak ada lagi gua merana, merintih, menangis di tempat tersebut. Melainkan kok tenang ya, kok adem ya. Iya. Jadi Kedamaian. iya kegiatan gua di dalam itu. Ini jujur, gua belum pernah hatam Quran selama di luar. Di dalam situlah gua hatam Quran. Jadi pada saat bulan Ramadan itu apa ya, banyak belajar kan karena waktu kita habis untuk Karena cara Allah berbeda dari sama manusia. iya, dan setelah itu gue cuma bilang ya Allah kalau memang ini semua membawa kebaikan tunjukkan jadikan saya membawa strong. Iya. Akhirnya benar, jadi gue nggak punya rasa dendam sama siapa. Dan sekarang prinsip gue hidup adalah saya kan tetap menjadi orang baik walaupun tidak dikenal baik sama Iya. Kita harus selalu bersikap baik. Iya. Mau orang kayak gimana pun. orang mau tidak baik sama kita. Cina, nggak dari Cina. Ya, kita jadi orang yang formal. Ya. Jadi kalau sayur apa tadi? Sayur kayak
dan tidak boleh punya penyakit hati. Tidak boleh. Jadi bawang apa? Bawang putih. Jagalah hati. Jagalah. Jangan Todai. Jangan. Gua pernah baca buku, kalau lu ketemu orang sukses, tanya 2 hal sama dia. Apa amalannya dan apa yang dilakukannya. Boleh share? Apa ya? Enggak lah, lu apa karena sama- gue masih lebih banyak lah orang-orang yang lebih hidup dahulu belajar agama kayak bapak ini kan juga Kalau gua sepakat sih, maksudnya gini, bahwa ya kalau bicara Kedekatan soal sama amalan apa yang gue lakukan sekarang ini sebenarnya simple gitu loh. Dan alhamdulillah sampai saat ini gue masih melakukan. Jadi misalnya gini, ini tidak ria ya, bukan. iya, kita harus untuk berbagi Berbagi, supaya benar. jadi pembelajaran buat kita. Ya. Seandainya gue tidur nih jam 11 atau jam 12, itu nggak tahu setiap jam 3 pasti bangun. Oh, itu memang Maksudnya lu dapat Tahajud. Iya, jam 3 ini. Jadi itu udah otomatis. karena ini ya. nyata, jam 3 itu pasti bangun. Mau jam berapa pun itu jam 3 bangun. Nah itulah, jadi itu nikmat. alhamdulillah itu sekarang kadang-kadang gue bisa nangis kalau gue nggak dapat latihan. Jadi sejak saat itu gue langsung jam 3 udah cepet kesini sampai nanti subuh kadang nunggu suruh ke jam 6 gitu. Ya. Jadi menurut kata ya lo enak banget ya saya dapat kenikmatan ini. Kalaupun mau tidur jam 2 pasti jam 3 bangun tuh ya. Itu Otomatis. otomatis. Walaupun tidur jam 3 kurang bangun jam 3. Jadi misalnya gue Otomatis ke badan. tidur jam 2:59 kan, ya kan 1 menit lagi kan, tidur Bangun. Bangun lagi. Iya, karena badannya udah nagih ya. Jadi bawang apa? Utai. Bang putai. tapi itu memang maksudnya yang putai. kadang dulu kan masih pakai alarm Iya. ini nggak ada alarm nggak ada apa ya. Iya, itu belum. bertahun-tahun. Jadi dulu itu gue bilang semua itu proses ya. Dulu gue berusaha ke sholat subuh pakai alarm, kadang alarm segini mati lah. Iya. Ini aja kita Bangun bangun. lagi. Iya, ya, 5 menit lagi tiba-tiba, ih udah siang ya. Betul. Iya. Gitu. Jadi sekarang gue bilang, tapi jadi kadang waktu itu gue sempat nangis. Ya aku saya nggak, aku nggak hari ini sedih gitu. Kayak ada yang rasa kurang gitu ya. Karena di saat itulah gue bisa mengutarakan segalanya. Dan pada saat Kesempatan yang dari dan dapat. ternyata jadwal itu kan benar dan pasti. Pasti. Jadi kita kalau berharap sama makhluknya kita banyak kecewa. Betul. Iya, betul. Makanya kalau pengen kita bersandar kita berharap hanya kepada Iya, iya. dan katanya nih. Nah, ini sih nggak menggurui dia. Iya. Kan gue bukan ustaz, hanya sharing. Iya. Kalau kita bisa istiqomah, kita ada masalah, kita apa itu Allah sendiri akan Apalagi yang diragukan. Yang penting kita saling mendoakan bisa istiqomah. Ya, itu yang Ya, ya. dan alhamdulillah setelah gua keluar dari pesantren kemarin terus banyak kan kita bingung mau ngapain Iya, ternyata Iya. kok Allah tidak ngasih kebingungan sama gue Iya. banyak ngasih jalan ini sampai alhamdulillah tiba-tiba ditelepon Mas bisa ketemu nggak gitu kan terus ketemu nih sama salah satu produser ternyata ini ya Ibu syuting ya acara TV jadi host oh iya insya Allah kita akan jalan 100 episode terus bilang wah ini benar dia jalanlah program tersebut baru 5 episode terus tiba-tiba ditelepon lagi Mas Fer kita minta kesiapannya untuk kita majukan untuk menjadi insya Allah wakil bupati di Jawa Barat. Ini benar. Bulan November nih ya. Udah mulai sih dari sekarang. Iya. Ini benar saya bilang. Ya benar. Itu jalannya dari mana aja ya. Yang penting sekarang terus saya menemukan satu hal yang baru nih sejak belajar di pesantren. Jadi saya menghilangkan keakuanku. Kalau dulu gue tuh punya gue bisa beli gue bisa ya, gue punya ini, gue punya itu, ternyata enggak. Sekarang itu begitu gue menghilangkan keakuan itu, gue nggak punya apa-apa. Seandainya gue punya mobil, itu titipan mobil. betul itu Exactly. kita sebenarnya nggak punya apa-apa semuanya di depan lillahi. Dan kita nggak punya apa-apa, dan kita tidak bisa apa-apa kecuali Allah. Ini udah apa lagi? Gue ini Sama gua. karena gue enggak. Jadi kalau misalnya
Bukan apa-apa. Bisa. Lu, nggak bisa. Yang penting sekarang silaturahmi itu penting. Betul. Dan silaturahmi itu ternyata benar. Membuka rezeki. Ya, betul. Panjang umur, karena kan kita ya apapun sih sebenarnya kita tidak boleh dan tidak berhak memutus tali silaturahmi. Ya. Dan di situ gue banyak belajar memaafkan, mengikhlaskan. Belajar ilmu ikhlas namanya. Ya, jadi Nah, ternyata ikhlas sebenarnya itu bukan di sini, bukan di sini. Betul, Jadi betul. dijalanin ya. iya, jadi nggak ada rasa sakit hati, tidak ada rasa dendam. Ternyata begitu kita Ikhlas. benar, kuncinya adalah apa? Satu, hati. Nikmat Hati tuh adalah rasanya. sebenarnya, iya. Nikmat gak? Nikmat banget. Gue tadi benar. Wah, Ada tuh. Perasaan tadi nggak nakal. Tapi yang benar nikmat. Nah, ini kan ya aku sempat aja. Kedepannya apa rencananya nih? Maksudnya selain tadi yang udah disebutin Satu Tawari, episode, Bupati, kan Berarti- punya hasrat sendiri untuk membangun suatu Rumah tangga. ya, Ya. tangga, Jadi- bisnis apa? Nah, I don't know. ini gue sharing lagi nih. Ya. Belum pernah dimanapun gue sharing. Oh, nggak, waduh, malah. baru di Eksklusif. Eksklusif. bersama Jadi, Kan? Bagus kan? Itu enggak. Jadi gini, ada lagi satu yang gue melakukan kesalahan dalam hidup adalah dalam urusan jodoh itu tidak pernah melibatkan ibu. Oh my god. Iya. Jadi bablas merasa punya diri, merasa gue ya udah kawin. Gue dari Serah dulu, gua agak gue dari dulu nikah juga gue nggak pernah nyusahin mereka, gue nggak pernah minta. Jangan ngatur-ngatur. Gue sekarang udah nggak berani bro, ibaratnya gue bilang ya Allah kasih saya jodoh yang baik, yang memang bisa Amin. mendekatkan saya kepada sama-Mu. Amin. Menuntut saya ke surgamu. Amin. Saya kepada saya. Amin. 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 Saya Amin. ya, sayang pada orang tua saya. Amin. Saya dan yang pasti Jangan lupa sayang sama teman-teman kita. Amin. Dan bisa mewujudkan sebenarnya aku satu Amin. Dikabul ya Allah. Amin. Nah, satu lagi nih bocoran, nggak pernah ada di mana-mana. Boleh kasih inisial namanya? ada Ada ya? GI. G. GI. Wah, dia. GR deh. Sebagai doang ini. Bisa. Bisa dong nuntun. kalau sekarang gue nggak punya target tapi gini. Ya, sekarang ada sih yang Jalanin beberapa. Jadi jalanin aja. Hanya bilang ya Allah kalau itu Jodoh belum. berkah dan mudarat. Jadi ya udah gitu. Tunggu sampai benar-benar ini baru. Jalanin aja lah ya, semua karena Allah ya. Baik, serahkan ke Allah ya. Good friends. Oke, friends. Menarik, kita akan ngobrol lagi sama Om Ferry. Ini Di eksklusif episode ya? berikutnya, Ya. kita akan membahas siapakah wanita yang beruntung itu. Nah. Nah, Nanti. Nanti. Pokoknya sekarang ya eksklusif ya. Oh ya, jangan lupa kita doain Om Ferry, semoga bisa terpilih nanti. Amin. Amin. Jadi wakil yang amanah juga. Amin. Bisa Tapi memperjuangkan rakyat. Betul, yang pertama sehat. Kita Oh doain. ya. Sehat, Tiga satu diwujudkan, sukses di Kobul semuanya. Amin. Silaturahmi tetap dijaga, mudah-mudahan rezekinya lancar, Amin. umurnya dipanjangkan. Amin. Semoga kedepannya semua baik-baik aja. Amin. Amin. Terima kasih, jangan lupa share, like, komen, subscribe, Dan like. Dan cap tawa, black, Black belusukan. get black, langsung. Enggak, Om Ferry ada IG-nya Ya, boleh sambil boleh. boleh. oh iya. Bisa. IG-nya. IG. IG itu Instagram kan? Iya. IG. Ferry Irawan Real. Oke, follow Ferry Irawan Real. TikTok. FERRY Irawan Real. TikTok juga tuh. TikTok Ferry Irawan Real 9. Jangan lupa ya, Langsung di follow. follow biar lebih dekat lagi sama Om Ferry. Berbisa Sukses semua. berbagi lagi. Biar nempel langsung kata Tonia. Kata Tonia. Fresh. Ada yang telepon nih. Oke.